selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Melanjutkan cerita yang terjadi di chapter sebelumnya, cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan Samrock dan Gunko yang sedang terbang menuju ke pintu masuk utama yang terhubung dengan tingkatan kedua Pulau Elbaf. Nah, tepat di momen ini juga, Gunko kemudian menghubungi salah satu anggota Ksatria Suci yang sedang berada di Medijoa. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, di chapter sebelumnya, Gunko telah mendapatkan perintah dari Samrock untuk mengirim pasukan tambahan ke Pulau Elbaf. Ya, hal ini didasari atas penolakan Pangeran Loki untuk bergabung menjadi bagian dari Ksatria Suci. Di sisi lain, Samrock yang mengetahui hal itu pun kemudian memutuskan untuk melakukan rencana lain agar Pulau Elbaf tetap jatuh ke tangan pemerintah dunia, di mana rencana tersebut adalah menangkap para anak-anak prajurit raksasa. Nah, setelah Gunko menghubungi salah satu anggota Ksatria Suci yang akan dipanggil ke Pulau Elbaf, tiba-tiba di dekat pintu masuk tingkatan kedua Pulau Elbaf, kita bisa melihat sebuah lingkaran sihir yang muncul. Dan tepat di momen ini juga, kita bisa melihat ada seseorang pria misterius yang muncul dari lingkaran sihir tersebut, di mana pria misterius itu menggunakan pakaian jubah seperti hanya Samrock dan Gunko. Namun sayangnya di chapter kali ini kita masih belum diperkenalkan identitas dari anggota Ksatria Suci tersebut. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke desa Barat Matahari, tempat di mana para raksasa sedang mengadakan pesta. Yap, di momen ini kita bisa melihat Usopp yang sedang bertanya kepada para raksasa tentang kisah perjuangan raksasa di masa lalu dan juga sebenarnya kekuatan buah iblis apa yang dimiliki oleh Pangeran Loki. Jarul yang mendengar hal itu pun kemudian mengatakan kepada Usopp bahwa di zaman dulu para raksasa dikenal sebagai bajak laut yang sangat beringas. Bahkan ketika itu pun pemerintah dunia ataupun angkatan laut tidak pernah menyentuh atau berurusan dengan bajak laut raksasa. Ya, menurut Jarul, pemerintah dunia dan angkatan laut memang tidak ingin mengambil resiko untuk membuat masalah dengan para raksasa. Itu sebabnya sampai saat ini pun pihak pemerintah dunia tidak berani datang ke Pulau Elbaf secara langsung. Selain itu, Jarul juga mengatakan tentang Pangeran Loki, di mana saat dirinya berhadapan langsung dengan Pangeran Loki di Kastil Aurus, Pangeran Loki mampu mengalahkan para penjaga kerajaan dengan sangat mudah berkat kekuatan buah iblis yang dia miliki. Jarul juga menegaskan dirinya belum mengetahui pasti nama buah iblis yang dimakan oleh Pangeran Loki, karena nama dari buah iblis tersebut memang sudah dirahasiakan secara turun-temurun oleh keluarga kerajaan. Tetapi yang jelas, satu hal yang Jarul ingat ketika berhadapan dengan Pangeran Loki ketika itu, ya, Pangeran Loki mampu berubah menjadi ular raksasa yang sangat mengerikan. Nah, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Apabila kita perhatikan lagi dari penjelasan Jarul, memang ada kemungkinan besar kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Pangeran Loki adalah Mythical Zoan model ular neraka. Jadi secara tidak langsung, hal ini juga telah mengkonfirmasi jika Pangeran Loki bukanlah pengguna kekuatan buah iblis Dewa Matahari seperti yang dia katakan kepada Luffy. Karena seperti yang pernah dijelaskan oleh Jarul, sosok Dewa Matahari Nika memang menjadi sosok yang menginspirasi para raksasa. Itu sebabnya bisa jadi Pangeran Loki ini memang sangat terinspirasi oleh sosok Dewa Matahari Nika. Selain itu, apabila kita kaitkan kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Pangeran Loki dengan mural yang dilihat oleh Franky di chapter sebelumnya, memang ular tersebut tergambar jelas pada mural itu, sehingga tidak menutup kemungkinan ular tersebut memiliki sejarah dan peran besar di masa lalu. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Jarul, Usopp pun kemudian bertanya lagi, sebenarnya apa itu ular neraka dan kenapa kekuatannya dianggap legendaris? Jarul pun kemudian menjawab bahwa dalam kisah legenda yang dipercaya oleh para penduduk Pulau Elbaf, ular neraka merupakan makhluk yang kuat dan sangat menakutkan.
Bahkan tak sedikit tetua yang ada di Pulau Elbaf percaya bahwa ular neraka tersebut merupakan makhluk yang terlibat dalam pertempuran dunia pertama dan mengakibatkan kehancuran besar. Selain itu, menurut Jarul, dari generasi ke generasi, buah iblis ular neraka menjadi harta karun turun-temurun dalam keluarga kerajaan Elbaf. Ya, hal ini didasari atas perintah dari leluhur bangsa Elbaf bahwa buah iblis tersebut tidak boleh dimiliki oleh siapapun karena kekuatannya mampu menciptakan kehancuran yang besar dan bisa mengakibatkan kekacauan yang masif baik di Elbaf ataupun di dunia One Piece. Nah, setelah itu cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di perpustakaan burung hantu. Setelah Robin membaca isi dari buku Hale, Robin pun kemudian mengatakan kepada Saul bahwa buku Hale benar-benar menjadi sebuah petunjuk mengenai apa yang akan terjadi ke depannya di dunia One Piece. Robin juga menyimpulkan, artinya apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk melalui pesan siarannya adalah dampak dari pertempuran besar yang akan segera terjadi di dunia One Piece. Saul yang mendengar perkataan dari Robin pun kemudian menjelaskan bahwa buku Hale memang bisa menjadi petunjuk mengenai hal itu. Namun secara garis besarnya, petunjuk tersebut ada di Pulau Locktail, tempat di mana harta karun One Piece berada. Nah, saat Jaguar di Saul mengatakan hal ini, tiba-tiba denden musim milik Saul berdering. Ya, rupanya orang yang menghubungi Saul adalah sang ketua organisasi Revolutionary Army, yaitu Monkey the Dragon. Di momen ini, tanpa basa-basi, Dragon pun lalu mengatakan kepada Saul bahwa dirinya telah mendapatkan informasi dari informannya yang berada di Merijoa jika Kesatria Suci sudah datang ke Pulau Elbaf. Jelas mendengarkan hal itu, Saul pun sangat terkejut dan khawatir karena hal buruk mungkin saja akan segera terjadi di Pulau Elbaf. Sementara di sisi lain, Dragon pun kemudian mengatakan kepada Saul untuk tetap tenang karena saat ini Revolutionary Army telah dikirim ke Pulau Elbaf. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, di beberapa chapter sebelumnya, Dragon pernah mengatakan bahwa perang yang sebenarnya baru akan dimulai saat Kesatria Suci mulai melakukan pergerakan. Itu sebabnya hal inilah yang menjadi sebuah bukti nyata jika Kesatria Suci adalah target utama dari organisasi Revolutionary Army. Setelah itu di akhir chapter, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita bisa melihat Sabo, Karasu, Lindbergh, dan Belo Betty yang bersiap menjalankan misi mereka, yaitu datang ke Pulau Elbaf untuk melawan Kesatria Suci. Nah, di momen ini juga, Sabo mengatakan kepada Karasu, Lindbergh, dan Belo Betty bahwa dirinya sudah tidak sabar lagi ingin segera bertemu dengan Luffy. Sabo juga menegaskan dirinya yakin bisa bekerja sama dengan kelompok bajak laut topi jerami. Belo Betty kemudian menjawab, sepertinya ada potensi akan terjadi pertempuran besar di Elbaf. Lindbergh lalu mengatakan jika dirinya yakin pertempuran besar di Elbaf hanyalah awal untuk pertempuran yang jauh lebih besar lagi. Sementara itu, Karasu juga mengatakan sebaiknya kita tidak gegabah untuk menjalankan misi kita kali ini. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan 4 komandan Revolutionary Army yang sudah menaiki kapal dan bersiap untuk pergi ke Pulau Elbaf. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Kedatangan komandan Revolutionary Army ke Pulau Elbaf bisa memancing pergerakan dari seluruh anggota Kesatria Suci. Bahkan tidak menutup kemungkinan hal ini juga bisa memancing pergerakan dari para Gorosei untuk membalaskan kegagalan misi mereka saat di Pulau Egghead. Ya, kita nantikan saja kejutan apalagi yang telah Oda Sensei persiapkan untuk para fan One Piece. Nah, itu tadi merupakan analisa apa yang akan terjadi pada manga One Piece chapter 1139. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.